Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam video Nurul ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini Nurul akan membahas tentang pembagian kata dalam bahasa Arab konsep dasar. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini berguna atau bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester yang sedang Nurul jalani dengan mata kuliah bahasa Arab dan dengan dosen pengampunya sendiri yaitu Ibu Puji Rahayu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum saya membahas materi yang saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Afdelaningsi, saya mahasiswi semester 2 Prodi PGMI di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, yaitu STAINU, Kota Bumi Lampung, yang mana dengan NIM 2403010118. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi mungkin perkenalan dari saya. Sebelum saya memulai materi yang akan saya bahas pada kesempatan dalam video kali ini ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat tersampaikan pula dengan teman-teman yang mendengarkan atau melihat video saya dimanapun kalian berada. Baik teman-teman, kita masuk dalam pembahasan ya, yaitu yang pertama, kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada isim, fiil, dan huruf. Nah, pada kesempatan kali ini Nurul hanya membahas tentang isim ya teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk dalam pembahasan isim ya teman-teman. Isim adalah kata yang menunjukkan nama orang, benda, atau tempat dan sesuatu yang tidak terikat pada waktu. Itu yang dinamakan isim. Nah, teman-teman, isim ditinjau dari jenis dibedakan menjadi dua, yaitu ada isim muzakkar dan isim muannas. Nah, apa sih isim muzakkar dan apa sih isim muannas itu? Jadi, isim muzakkar adalah isim yang biasanya digunakan untuk merujuk pada seseorang laki-laki. Dan sedangkan isim muannas adalah sesuatu kata yang biasa digunakan untuk merujuk pada perempuan. Contohnya di sini kita menggunakan nama orang ya teman-teman. Nah, nama orang menggunakan isim muzakkar itu contohnya Zaidun. Zaid. Itu nama orang laki-laki, Zaid. Sedangkan untuk muzakkar isim muannasnya itu kan kata yang merujuk pada perempuan. Kita menggunakan nama orang. Contohnya Fatimatun. Dalam arti terjemahannya adalah Fatimah. Fatimah itu adalah seorang perempuan. Begitu ya teman-teman. Untuk membedakan atau mencontohkan isim muzakkar dan muannas. Kalau isim muzakkar itu merujuk pada laki-laki, sedangkan isim muannas pun itu merujuk pada seorang perempuan atau bisa dikatakan kata kerja yang memiliki akhiran tak marbutoh itu disebut dengan isim muannas. Teman-teman, kita lanjut pada tampilan selanjutnya yaitu ada contoh isim muzakkar dan contoh isim muannas. Nah, kita bahas dulu ya teman-teman, dimana dengan contoh isim muzakkar. Yang pertama itu ada waladun yang artinya anak laki-laki, rojulun yang artinya laki-laki, muallimun yang artinya guru laki-laki, ada kitabun dan kolamun yaitu buku dan pena. Kenapa sih tadi saya memberikan tampilan ini karena supaya teman-teman dapat mudah memahami apa sih isim muzakkar dan muannas gitu ya teman-teman. Karena isim muzakkar tadi itu kan merujuk kata yang merujuk pada seseorang laki-laki, yaitu contohnya yang pertama itu nama orang ya, ada laki-laki, ada guru laki-laki, dan contoh untuk di bendanya itu saya ambil buku dan pena yaitu kitabun dan kolamun. Nah, di sebelahnya itu ada contoh isim muannas teman-teman. Nah, apa sih tadi isim muannas? Isim muannas adalah kata yang merujuk pada seorang perempuan. Nah, teman-teman, yang pertama ada bintun yaitu artinya anak perempuan. Yang kedua ada imro'atun yang artinya perempuan. Selanjutnya ada muallimatun yang artinya guru perempuan. Dan yang terakhir adalah sayyarotun yang artinya mobil. Nah, teman-teman sekalian, tadi sempat saya bilang kan kalau isim muannas itu berakhiran dengan tak marbutoh. Mana sih tak marbutoh? Contohnya itu ada di
Bahasa Arabnya mobil, sayyarotun. Tunnya itu pakai tak marbutoh. Nah, itu tadi ya teman-teman. Contoh dari isim muannas dan isim muzakkar. Oke, selanjutnya kita bahas tentang isim yang ditinjau dari segi bilangan. Dibagikan menjadi 3, yaitu ada isim mufrad, isim musanna, dan yang terakhir ada isim jamak. Nah, pada tampilan kali ini kita akan membahas tentang isim mufrad terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih isim mufrad? Isim mufrad yaitu isim yang menunjukkan untuk satu orang atau satu benda saja. Jadi isim mufrad itu adalah kata kerja yang merujuk pada satu orang atau satu benda. Jadi isim mufrad itu tunggal ya teman-teman sifatnya. Nah, contohnya di sini ada kitabun, yaitu artinya sebuah buku. Selanjutnya ada tolibun yang artinya seorang murid. Seorang murid berarti dia hanya satu orang. Terus selanjutnya ada bintun yang artinya seorang anak perempuan. Dan yang terakhir ada kolamun, sebuah pena. Namanya sebuah itu berarti berjumlah satu. Dan namanya seseorang juga berarti berjumlah satu ya teman-teman. Karena isim mufrad adalah isim yang mana kata kerja tunggal. Jadi isim mufrad ini hanya merujuk pada satu orang atau satu benda atau suatu tempat, satu tempat gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut pembahasan selanjutnya yaitu ada isim musanna. Apa sih isim musanna itu? Isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua orang atau dua benda. Jadi isim musanna itu adalah kata kerja yang merujuk pada dua orang atau dua benda. Nah, di sini ada Nurul tampilkan contohnya. Yang pertama tadi itu ada kata mufradnya kitabun. Diubah ke musanna jadinya kitabani, yang artinya dua buku. Untuk contoh yang kedua ada tolibun. Diubah ke musanna jadi tolibani, yang artinya dua murid. Yang selanjutnya ada kolamun. Diubah ke musanna jadi kolamani, yang artinya dua pena. Selanjutnya ada bintun. Diubah ke musani berubah menjadi bintani, yang artinya dua anak perempuan. Jadi teman-teman, kalau isim mufrad tadi kan merujuk pada satu benda atau satu orang, sedangkan isim musanna ini merujuk untuk dua orang atau dua benda. Selanjutnya kita membahas tentang isim jamak ya teman-teman. Apa sih isim jamak? Isim jamak adalah isim yang merujuk pada tiga orang atau lebih, tiga benda atau lebih. Jadi isim jamak ini adalah sebuah kata kerja yang merujuk pada beberapa orang ataupun beberapa benda. Nah, di sini Nurul tampilkan yaitu ada jenis-jenisnya ya dalam isim jamak itu. Jenisnya tuh ada 3, ada jamak taksir, jamak muzakkar salim, dan jamak muannas salim. Nah, teman-teman lihat ya di tampilan yang kali ini ada jamak taksir. Yang pertama itu ada kutubu yang artinya buku-buku. Sedangkan jamak muzakkar salimnya itu muallimuna yang artinya para guru laki-laki. Dan sedangkan jamak muannas salimnya ada binatun yang artinya anak perempuan atau anak-anak perempuan karena dia berbentuk jamak ya teman-teman. Jadi tadi apa? Jamak adalah sebuah kata kerja yang merujuk untuk beberapa orang atau beberapa benda. Ya contohnya tadi teman-teman ada kutubun, berarti itu jamak yang merujuk pada benda. Contohnya buku, buku. Kalau buku-buku kan berarti jumlahnya lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga. Nah, pada tampilan ini Nurul akan memberikan contoh kesimpulan kalimat ya teman-teman dari jenis bilangan, ciri, contoh, dan terjemahan. Yang pertama jenis bilangan mufrad, cirinya 1, contoh kolamun yang artinya sebuah pena. Diubah menjadi musanna menjadi kolamani yang artinya dua pena. Dan diubah menjadi jamak berubah menjadi aklamun yang artinya banyak pena. Oke teman-teman, bisa ya. Semoga materi yang telah saya sampaikan
Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi tersampaikan pula dengan teman-teman, yang mana bila nanti teman-teman menyimak video yang telah saya buat pada kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Ibu Puji Rahayu MPD yang telah memberikan kesempatannya untuk saya menjelaskan apa yang dapat saya pahami dan apa yang bisa saya beritahukan kepada teman-teman sekalian melalui video saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.